Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Semoga Allah merahmati kita semua, mengampuni dosa-dosa kita semua, dan semoga Allah memberikan taufik kepada kita untuk beramal saleh di usia dan umur yang Allah berikan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Masyarul muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Malam hari ini kita akan membahas, bisa kita bilang sebagai mungkin murojaah, karena ulun yakin kajian ini insyaallah sudah sering dibahas mungkin oleh ustaz-ustaz yang lain, tapi tidak mengapa, kita akan murojaah kajian ini. Kita sekarang berada di hari-hari yang paling afdal, yang paling utama untuk beramal saleh. Jadi kita akan sebutkan amalan apa saja yang bisa kita amalkan di 10 awal bulan Dzulhijjah. Dan disebut 10 awal bulan Dzulhijjah itu sebenarnya amalan-amalan yang terdapat di 10 awal bulan Dzulhijjah itu ada yang hanya sampai tanggal 9, ada yang tanggal 10-nya, bahkan ada yang sampai tanggal 13. Tapi para ulama menyebut 10 ya awal Dzulhijjah, baik itu yang ada amalan yang kita lakukan sampai sebelum tanggal 10, ada yang khusus tanggal 10, ada juga meskipun cuma disebut 10, ada yang sampai tanggal 13. Nah, itu insyaallah akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Baik, kita bahas amalan 10 hari awal Dzulhijjah. Ingat, yang disebutkan dengan 10 di sini adalah penyebutan secara umum ya. Yang disebutkan 10 di sini adalah penyebutan secara umum. Meskipun ada yang hanya tanggal 9-nya saja, ada yang 1 sampai 8, ada yang ternyata sampai berlewat sampai tanggal 13. Tapi pokoknya kita sebut saja ini amalan 10 awal Dzulhijjah. Karena orang Arab biasa menyebut tidak mesti harus pas-pas detail sekali, enggak. Makanya ada banyak sekali yang di dalam bahasa Arab itu sebenarnya penyebutannya tidak detail, tapi orang Arab biasa menyebut itu untuk dipermudah. Contoh seperti Nabi SAW menyebutkan baina kulli adzanaini shalah, antara dua azan ada salat. Apa yang dimaksud dengan dua azan? Azan dengan iqamat. Padahal kan azan sendiri, iqamat sendiri, tapi Nabi SAW menyebutnya apa? Dua azan. Karena itu untuk mempermudah. Contoh yang lain seperti ketika Aisyah radhiyallahu taala anha ditanya, ketika beliau menyampaikan bahwa ada 3 purnama di mana dapur Nabi SAW tidak mengumpulkan asap. Ya, 3 purnama nih. Lalu kemudian para sahabat Nabi bertanya kepada Aisyah, kalau memang 3 purnama tidak mengumpul asap, berarti tidak ada masakan kan? Kan begitu kan? Berarti tidak ada masakan. Terus makannya apa? Aisyah radhiyallahu taala menyambat al-aswadan, 2 hal yang hitam. Apa 2 hal yang hitam? Kurma, satunya apa? Air. Air tuh hitam apa enggak? Hitam apa enggak? Mun kopi hitam, tapi lain. Ini air putih maksudnya jamaah sekalian. Nih. Air putih, tapi disebut untuk mempermudah. Al-aswadan, 2 perkara yang hitam. Ya, maksudnya di sini kurma dengan air putih. Nah, ada banyak sekali penyebutan di dalam bahasa Arab yang sedemikian rupa untuk mempermudah. Nah, Asyru Dzulhijjah, 10 hari awal Dzulhijjah ini juga kurang lebih demikian. Karena nyatanya sebagian amalan itu berlanjut sampai tanggal 13. Sudah bisa dimengerti sampai ini jam saya. Baik, kita langsung to the point ya. Kita langsung kepada poin-poin intinya. Amalan apa saja? Atau yang pertama dulu mungkin kita sebutkan keutamaannya apa? Berawal di 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Ini adalah waktu paling utama beramal soleh ya, waktu atau masa paling utama beramal
soleh. Apa yang dimaksudkan waktu paling utama beramal soleh? Para ulama menyebutkan ada beberapa makna atau ada beberapa hal yang mungkin bisa kita perinci. Apa yang dimaksud paling utama? Satu diantaranya a'zamu ajran, paling besar pahala. Dua, a'zamu barakatan, paling besar berkahnya. Paling besar berkah. Memberi contoh, apa bedanya? Paling besar pahala. Pahala itu paling besar maknanya adalah apa? Paling gede dilipat gandakan. Kalau pian ngaji, kalau pian baca Quran, di luar dari 10 awal Dzulhijjah ini, dengan pian ngaji baca Quran atau duduk di pengajian di 10 awal Dzulhijjah, pahalanya lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa taala yang pian lakukan di 10 awal Dzulhijjah. Sudah bisa dimengerti? Oke, sekarang maknanya a'zamu barakatan, paling besar berkahnya. Apa maknanya paling besar berkahnya? Paling banyak mendatangkan kebaikan untuk diri yang melakukannya, bagi orang yang melakukannya. Ulun beri contoh. Misalnya seperti, ini kan paling besar berkahnya. Misalnya seperti seseorang yang ketika dia berpuasa, anggaplah taruhlah misalnya puasa Senin pada tanggal besok 1 Dzulhijjah ya. Nah, besok tanggal 1 Dzulhijjah, besok Senin, misalnya pian puasa tuh. Ya, taruhlah nanti akan kita bahas masalah puasanya. Oke, anggaplah misalnya pian puasa Senin Kemis. Puasa Senin di 10 Dzulhijjah. Maka puasa tersebut, tujuan puasa apa? Tujuan puasa apa jemaah sekalian? Di antara tujuan puasa adalah la'allakum tattaqun, agar kalian semua bertakwa. Di antaranya adalah menahan emosi, lebih bisa untuk kita meninggalkan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Puasa itu bikin seseorang semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi a'zamu barakatan maksudnya di sini adalah yang paling akan banyak bekasnya pada diri orang yang melakukan ibadah yang berkaitan dengan tujuan ibadah tersebut. Contoh ya. Berarti kalau pian puasa Senin di luar bulan Dzulhijjah, di luar 10 awal bulan Dzulhijjah, dengan puasa besok pian hari Senin di 10 awal Dzulhijjah pertama, itu akan lebih besar membuahkan ketakwaan pada diri seseorang, yang diantara tujuan berpuasa adalah untuk supaya seseorang agar menjadi orang yang bertakwa. Bisa dimengerti seperti ini? Bisa dimengerti? Makanya kata Nabi SAW, bulan puasa itu adalah syahrus sabri, bulan orang belajar kesabaran dan orang dididik untuk bisa menjadi seorang yang bersabar. Nah, selain bulan Ramadan yang juga penuh dengan keberkahan, maka 10 awal Dzulhijjah ini adalah termasuk yang paling afdol kita untuk taruhlah misalnya puasa Senin Kamis, dan paling banyak bekasnya. Nah, ini maksudnya paling berkah. Contoh ya, ulun kasih contoh yang lain. Seperti misalnya seseorang ingin bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, meskipun gak usah nunggu sampai 10 awal Dzulhijjah. Ulun besok aja ingin bertaubatnya. Oh, jangan. Kapan pian ada terbuka hati untuk beristighfar, bertaubat, merubah diri, berhijrah kepada yang lebih baik, lakukan segera. Tapi kalau pian pas melakukannya di 10 awal bulan Dzulhijjah, pian meninggalkan sebuah kemaksiatan atau apapun itu juga, maka yang paling berkah, yang paling bagus, ini tadi maknanya a'zamu barakatan, yang paling berkah itu adalah yang pian lakukan di 10 awal bulan Dzulhijjah ini. Apa maknanya? Misalnya kita ambil pian meninggalkan sebuah kemaksiatan, itu artinya paling akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala, paling besar kesempatannya untuk diganti dengan yang lebih baik. Kan kalau ketika kita meninggalkan sebuah kemaksiatan karena Allah Subhanahu wa taala, apa kata Nabi SAW? Man taraka syai'an lillah, barang siapa yang meninggalkan sebuah keburukan, kemaksiatan lillah, karena Allah Subhanahu wa taala, Allah akan gantikan dengan yang lebih baik. Belum beri contoh ya. Misalnya pian bingung nih, selama ini pian begawi di tempat yang ada ribanya. Bingung. Sampai 10 awal bulan Dzulhijjah, bismillah ya Allah, ulun tinggalkan pekerjaan yang riba tersebut di awal bulan Dzulhijjah ini, di waktu yang mulia. Maka itu akan menjadikan peninggalan dia terhadap keburukan tersebut a'zamu barakatan, lebih besar berkahnya, sehingga kesempatan untuk dia mendapatkan ganti yang lebih baik itu menjadi lebih besar. Sudah bisa dimengerti sampai ini jemaah sekalian? Inilah yang dimaksudkan dengan apa?
paling besar berkahnya. Jadi bukan hanya sekedar paling besar pahalanya, enggak, tapi juga paling besar dampaknya pada diri seseorang dari kebaikan-kebaikan yang akan dihasilkan dari amal solehnya atau meninggalkannya dia dari keburukan-keburukan di 10 awal bulan Dzulhijjah ini. Sudah bisa dimengerti sampai sini jamaah sekalian? Baik. Kemudian yang berikutnya yang berkaitan dengan doa arjalil ijabah. Ini kalau kita bahasakan ya, paling ini berkaitan dengan doa dan zikir ya. Paling diharapkan ijabahnya. Ulun beri contoh. Ketika pian berdoa zikir pagi dan petang di luar daripada 10 awal Dzulhijjah, dengan pian berzikir pagi dan petang di awal 10 Dzulhijjah ini, maka yang paling besar harapan untuk kita diijabahnya itu adalah yang di 10 awal Dzulhijjah. Bisa dimengerti sebenarnya? Ulun beri contoh. Salah satu zikir, Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata fi dini wa dunyaya. Kan di antara zikir pagi dan petang tuh, ya Allah, hamba memohon kepada Engkau al afwa wal afiyah, ampunanmu dan juga al-afiyah, keselamatan dari segala macam keburukan. Maka yang paling berdampak, paling diharapkan untuk dijawab oleh Allah ketika pian lafalkan doa-doa tersebut, zikir-zikir tersebut akan berbeda ketika pian lafalkan di 10 awal Dzulhijjah dengan yang di luar Dzulhijjah. Sudah bisa dimengerti? Sampai sini memberi contoh yang lain. Di antara zikir, Allahumma afini fi badani. Ya Allah, berikanlah afiah, kesehatan, kebaikan pada badan ulun ya Allah. Maka harapan kita untuk disehatkan, dilindungi dari segala macam keburukan ketika kita ucapkan di 10 awal bulan Dzulhijjah itu lebih diharapkan ijabahnya. Begitu pula dengan doa-doa kita. Nanti kita akan bahas bagaimana misalnya doa hari Arafah dan lain sebagainya. Sudah bisa dimengerti sampai sini? Ada banyak sekali, tapi mungkin yang paling inti dari yang disebutkan oleh para ulama adalah 3 perkara ini. Yang pertama, paling besar pahalanya, termasuk di antaranya maksudnya di sinilah paling dicintai ya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa ma min ayyamin al-'amalu shalihu fiha khairun wa ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyamil 'ashar. Maka kata Nabi SAW, tidak ada amal soleh yang dilakukan oleh seorang hamba yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang lebih besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala, melebihi kalau seorang hamba beramal soleh di waktu-waktu tersebut. Sudah bisa dimengerti? Jadi paling dicintai oleh Allah, paling besar pahalanya, paling besar berkahnya, paling diharapkan ijabahnya, dampaknya pada diri kita. Ini kurang lebih 3 poin utama. Apakah yang dimaksudkan dengan waktu masa paling utama beramal soleh di 10 awal bulan Dzulhijjah? Sudah? Jamaah sekalian bisa dimengerti? Jamaah sekalian, kecepatan kah ulun? Terlalu cepat? Ini biasanya ulun diprotes sama ibu-ibu. Kecepatan Ustaz. Kecepatan kah? Apa aja? Oke, siap. Oke, kita lanjut. Sudah bisa dipahami terkait dengan ini ya, maksud dari paling utama. Kan kita sering dengar waktu paling utama beramal soleh, waktu paling utama, waktu paling dicintai beramal soleh. Maksudnya apa? Nah ini kurang lebih 3 cakupan ini. Baik, sekarang kita masuk ke dalam amalan apa saja yang bisa kita kerjakan di 10 awal Dzulhijjah. Yang pertama jamaah sekalian adalah puasa. Oke, kita rincikan. Apakah yang dimaksudkan dengan puasa? Oke, sekarang yang pertama, yang jelas. 1. Puasa apa jamaah sekalian? Puasa apa? Yang paling utama dulu, puasa Arafah. Nah ini, puasa Arafah pada tanggal 9 Dzulhijjah. Nah ini masuk yang paling pertama ya, karena ini ya yang paling besar pahalanya dan bisa kita katakan sebagai sesuatu yang hampir disepakati oleh para ulama. Meskipun ada khilaf di kalangan para ulama, tapi di dalam masalah ini mayoritas para ulama as-sawadul a'zam. Jadi kebanyakan dari para ulama itu ya hampir keseluruhannya lah menyatakan bahwa puasa Arafah ini disyariatkan. Apa pahalanya? Diampuni dosa-dosa
1 tahun sebelumnya dan 1 tahun sesudahnya. Pahalanya untuk diampuni dosa setahun 1 tahun sebelum dan sesudah. Oke, yang kedua, termasuk diantaranya yang bisa kita lakukan. Oke, yang bisa kita lakukan adalah puasa Senin, Kamis. Senin dan Kamis. Berarti pian dapat berapa Senin Kamisnya? Besok Senin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Berarti kan 2. Jumat, Sabtu, Ahad, Senin. Ya, dapat kurang lebih 3 lah Senin Kamis. Oke, bisa dimengerti? Baik. Yang ketiga, di antara yang bisa pian lakukan di sini. Di antara yang bisa pian lakukan di sini untuk pian dapat pahala yang besar adalah di antaranya adalah puasa apa? Puasa Daud, bisa. Puasa Daud. Ulun sengaja mengakhirkan pembahasan orang yang mau puasa dari tanggal 1 sampai tanggal 8. Itu terakhir kita bahas. Kita ambil dulu yang hampir disepakati oleh para ulama. Sudah bisa dimengerti sampai sini? Baik. Yang keempat, di antara yang bisa pian lakukan adalah puasa 3 hari dalam 1 bulan. Oke, ulun tahu ini mungkin agak membingungkan, tapi kita harus tahu bahwa di hadis yang sahih Aisyah radhiyallahu taala anha itu menyebutkan ketika ditanya Rasulullah itu puasa 3 hari dalam 1 bulan. Kalau bid kan berapa? Bid berapa? 13, 14, 15. Itu disebut bid. Oke. Pahalanya kalau pian konsisten sebagaimana puasa setahun kalau pian konsisten. Nah, Aisyah radhiyallahu taala anha pernah ditanya dalam sebuah hadis yang sahih. Rasulullah itu puasa 3 hari dalam 1 bulan, itu kapan? Lalu kata Aisyah radhiyallahu taala anha, Rasulullah tuh kadang-kadang puasanya di awal, bisa juga di tengah, bisa juga di akhir. Ini hadisnya sahih. Sudah bisa dimengerti sampai sini. Jadi kalau pian mau nyabut bid 13, 14, 15, meskipun kalau pian lakukan di awal tidak disebut bid, cuman disebut puasa 3 hari dalam 1 bulan, itu boleh sebagaimana yang disebutkan oleh Aisyah, dan Nabi pernah melakukannya baik di awal bulan, di tengah ataupun juga di akhir. Sudah bisa dimengerti sampai sini jamaah sekalian? Baik. Jadi boleh tuh puasa 3 hari dalam 1 bulan. Hadisnya apa? Aisyah radhiyallahu taala anha yang ceritakan bahwa Nabi pernah melakukan puasa 3 hari dalam 1 bulan. Tiga hari dalam 1 bulan. Oke. Yang kelima nih jamaah sekalian, yang kelima. Ini disebutkan oleh para ulama, kalau pian punya hutang puasa, maka selain dari bulan Ramadan tidak ada waktu yang lebih afdal untuk pian membayar hutang puasa pian melebihi ketika pian membayarnya di tanggal-tanggal ini. Terkhusus buat ibu-ibu yang ada hutang puasa karena haid atau karena misalnya nifas, atau bapak-bapak yang misalnya karena sakit, ya, itu paling bagus pian membayarnya di hari-hari ini 1 sampai 8. Ini udah paling bagus, sudah ndak ada lagi yang lebih bagus, ya, yang mendekati dengan Ramadan melebihi tanggal 1 sampai tanggal 8 ini. Jadi puasa qadha Ramadan. Oke, sekarang yang keenam baru kita sebutkan gimana ulun Ustaz Senin Kemis sudah lewat. Oke. Daud ulun hendak setiap hari jabu puasa. Puasa 3 hari dalam 1 bulan ulun kada usah. Terus habis itu misalnya puasa qadha Ramadan ulun kada usah. Tapi ulun hendak berpuasa dari tanggal 1 sampai tanggal 8 Zulhijjah. Baik, apa hukumnya? Baik.
Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Yang jelas tanggal 9-nya ini disepakati. Oke, bisa dimengerti sampai sini? Baik, sekarang tanggal 1 sampai tanggal 8 puasa enggak? Ini banyak banget pertanyaan. Puasa enggak? Puasa enggak? Puasa enggak? Baik, begini. Sebagian para ulama menganalisis bahwa sebab dari khilafnya para ulama puasanya seorang muslim atau seorang muslimah dari tanggal 1 sampai tanggal 8, ada satu hadis diriwayatkan oleh sebagian istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, ba'du azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini riwayatnya dalam Sahih Muslim. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berpuasa Tis'a Dzulhijjah. Tis'a itu artinya 9. Nah, dalam bahasa Arab 9 ini bisa maksudnya 9 hari, bisa maksudnya hari ke-9. Bisa dimengerti sampai sini? Bagi mereka yang memahami, karena hadisnya sahih, bagi mereka yang memahami bahwa yang dimaksudkan dengan 9 Dzulhijjah ini adalah 9 hari, maka mereka mengambil pendapat bahwa 18 plus 9 Arafah. Di antara yang mengambil pendapat ini dari kalangan para sahabat Nabi adalah Ibnu Umar. Sahabat Nabi SAW, Ibnu Umar, dan sebagian para sahabat yang lainnya diriwayatkan puasa di tanggal 1 sampai tanggal 8. Sudah bisa dimengerti sampai sini jamaah sekalian? Bisa dimengerti ya asal muara kenapa sih ada yang puasa di 1 sampai 8, ada yang kata puasa, ada yang menyambat ada dalilnya, ada yang menyambat karena ada dalilnya. Sudah bisa dimengerti? Nah, bagi yang mereka memahami bahwa 9 Dzulhijjah di sini adalah maksudnya hari ke-9. Berarti yang puasa itu cuma apa? 9 doang, Arafah. Maka muncullah pemahaman bahwa kalau kita berpuasa dari tanggal 1 sampai tanggal 8, dikhawatirkan ini menjadikan sesuatu yang baru. Sudah bisa dimengerti sampai sini? Baik. Sekarang ya, ulun mempersilahkan Bian, karena ini ada salafnya, ada para sahabat yang melakukannya, para ulama juga banyak melakukan ini. Kemudian ini juga ada yang memahami hanya tanggal 9 Dzulhijjah. Baik. Oke Ustadz, yang tanggal 9 ini aja siapa? Diriwayatkan adalah dari siapa? Dari siapa? Dari siapa? Sahabat Nabi SAW dan ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha. Beliau mengatakan, aku tidak pernah melihat Nabi SAW berpuasa di tanggal 1 sampai tanggal 8, nggak pernah. Sudah bisa dimengerti sampai sini jamaah sekalian? Namun wallahu taala alam, ini adalah khilaf para ulama. Kalau seandainya Ustadz, ulun lebih tenang kalau seandainya ulun ambil yang hari ke-9 aja. Oke, silahkan. Tapi pian masih punya banyak puasa yang masih bisa pian lakukan di tanggal 1 sampai tanggal 8. Sudah bisa dimengerti sampai sini jamaah sekalian? Ustadz, ulun hendak yang 1 sampai tanggal 8 aja, ikut Abdullah bin Umar juga kada apa-apa, kada masalah. Ya, karena ini pemahaman sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sudah bisa dimengerti sampai sini? Baik. Ini kurang lebihnya. Yang pertama adalah terkait dengan puasa. Oke, jadi tidak usah lagi masalah ini adalah masalah khilafiyah yang muktabar, masalah khilafiyah yang artinya sesuatu yang diperselisihkan oleh para sahabat Nabi dari konteks hadis tadi. Apalagi kalau di sini ini kan sebenarnya puasa itu masuk amal soleh jamaah sekalian. Makanya tadi ulun sampaikan, kalaupun pian tidak mau 1 sampai 8, ya udah masih banyak puasa. Ustaz, boleh nggak ulun tuh puasa Daud cuman di 10 Dzulhijjah aja? Boleh, silakan. Tapi habisnya kena ulun kada puasa Daud lagi, enggak apa-apa. Karena puasa Daud itu adalah sesuatu yang bisa jadi nanti pian rasa nyaman lah, bisa jadi pian berlanjut kena. Bisa dimengerti sampai sini? Ada banyak orang yang coba-coba aja puasa Daud, tapi habis itu keterusan. Ya, kelanjutan. Jadi subhanallah, itu di antara orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka kenikmatan di dalam ibadah. Makanya ulun sering sampaikan bahwa kalau lagi galau, kalau lagi sedih, yang lagi banyak pikiran, bawa puasa.
Karena Nabi SAW mengatakan lis-shaimi farhatan. Bagi orang-orang yang berpuasa itu ada dua kebahagiaan. Jadi bila nang lagi gundah, lagi susah, lagi mungkin banyak pikiran, baik itu masalah ekonominya, keluarganya atau apapun itu, bawa puasa, insya Allah bahagia pian. Paling kada bahagianya hendak berbuka puasa dulu. Tak bujur kada. Ini kata Nabi SAW. Satu kebahagiaan adalah ketika dia hendak berbuka puasa, pian sesedih apapun. Orang kalau hendak berbuka puasa dari pagi puasa sampai sore, ulun yakin pasti ada kebahagiaan. Dan inilah yang disebutkan oleh Nabi SAW. Jadi bagian-bagian pian nang galau, lagi banyak pikiran dan lain sebagainya. Kada kawan nih udah buntu udah. Ya, ulun kada kau lagi mencari jalan keluar, bawa puasa Daud. Insya Allah berkah. Dan insya Allah pian bahagia terus. Paling kada jam 6.19 pian bahagia terus. Pas hendak mau buka puasa. Ya kalau baik. Sudah bisa dimengerti seperti ini jamaah sekalian. Belum hapus ya. Berapa menit lagi? Oh. Hanya sebuting Pak jamaah sekalian. Baik, kemudian yang berikutnya. Belum bisa dibantu kah Pak ngapuskan? Baik, yang kedua jamaah sekalian, kita masuk ke dalam poin yang berikutnya. Siap, jazakumullah khairan. Terima kasih banyak. Kita masuk ke dalam poin yang berikutnya, yang sebelah sana Pak. Ya, siap. Enggak usah sini. Oke. Yang berikutnya jamaah sekalian, di antara amalan soleh yang bisa kita lakukan, adalah yang kedua ya. Ini nomor 1. Yang kedua adalah apa? Zikir. Ini diperbanyak jamaah sekalian. Apa? Zikir. Khususnya 3 zikir utama di 10 Zulhijjah ini. Ya, bahkan ini bahkan bisa sampai tanggal 13. Zikirnya itu diantara yang disebut oleh Nabi SAW, fa'akthiru fihinna, maka perbanyaklah, kata Nabi SAW. Dari sekian banyak zikir yang dipilih oleh Nabi SAW, meskipun zikir-zikir yang lainnya juga nggak apa-apa kalau pian kerjakan, tapi yang paling istimewa yang disebut oleh Nabi SAW secara khusus itu ada 3. Fa'akthiru fihinna at-takbir wat-tahlil wat-tahmid. Pertama, ya, khususnya di sini ya. Khususnya 3 zikir. Pertama adalah takbir. Kedua tahlil. Yang ketiga adalah apa? Tahmid. Baik. Takbir adalah ucapan Allahu Akbar. Adapun tahlil adalah apa? La ilaha illallah. Adapun tahmid adalah ucapan alhamdulillah. Makanya kalau kita perhatikan lafaz takbiran kita, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Itu isinya 3 ini. Takbir, kemudian habis itu tahlil, la ilaha illallah. Di akhir Allahu Akbar walillahil hamd, apa? Tahmid. Nah, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, yang paling afdal adalah sebagaimana takbirannya kita hari raya. Mau Allahu Akbarnya itu 2 kali ataupun 3 kali, itu tidak menjadi masalah. Oke? Tapi kalau pian mau pisah-pisah juga tidak menjadi masalah, karena Nabi SAW memerintahkan kepada kita untuk memperbanyak ini secara umum. Belum beri contoh ya. Ada orang yang dia misalnya baca takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia berbanyak. Baru kemudian setelah itu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dia baca tuh. Kemudian baru setelah itu misalnya paginya dia berbanyak takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Enggak langsung disambung Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Enggak langsung disambung begitu. Tapi misalnya dia pisah-pisah, takbir aja, takbir. Dia lagi kepengen takbir, enggak apa-apa. Siangnya nanti jam 10 agak mendekati zuhur, dia misalnya mau tahlil, lagi terbuka hatinya la ilaha illallah, la ilaha illallah. Terus habis zuhur dia maunya nanti misalnya tahmid, alhamdulillah, alhamdulillah. Dipisah tuh. Itu juga tidak menjadi masalah. Dan masuk dalam sabda Nabi SAW, fa'aksiru fihinna, dan perbanyaklah di dalamnya 3 ini. Takbir, tahlil dan tahmid. Sudah bisa dimengerti sampai ini jamaah sekalian. Jadi ini terkait dengan zikir. Baik, kemudian yang berikutnya
Yang namanya zikir ini khususnya adalah takbirannya, takbir, tahlil, tahmid. Itu para ulama membagi menjadi dua. Ada yang namanya mutlak, ada yang namanya muqayyad. Yang disebut dengan mutlak ini adalah yang tidak terikat dengan waktu dan momen, bebas pilihan harian, mau pagi, tidak terikat dia dengan momen sholat misalnya, enggak, dia nggak terikat dengan momen tersebut. Ini yang tidak terikat, kita sebut saja misalnya tidak terikat dengan sholat misalnya ya. Muqayyad ini terikat dengan sholat. Nah, terkait dengan mutlak ini, Abdullah bin Umar dan juga Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu itu mulainya dari tanggal berapa? 1. Dari tanggal 1. Ini udah mulai nih. Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu diriwayatkan siangnya beliau itu masuk ke pasar, lalu kemudian beliau bertakbir dari tanggal 1. Allahu akbar, la ilaha illallah. Ma'ilun sering sampaikan kalau ada orang yang bertakbir, itu beliau masuknya ke pasar. Ke pasar ya. Pasar loh jamaah sekalian. Pasar itu kan tempat di mana orang biasa sibuk berdagang dan lain sebagainya. Itu dimasukin sama Abdullah bin Umar dan juga sama Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, fayukabbirun nas bitakbirihima. Maka orang-orang pun ingat nih, oh iya sekarang masuk tanggal 1 Zulhijjah, sehingga orang-orang ikut bertakbir juga. Nah, sudah bisa dimengerti. Ini mutlak ya. Ini mutlak. Sampai kapan? Nah, sampai kapan? Takbir mutlaknya ini sampai kapan? Sampai hari tasyrik. Ya, ini ya waktunya. Waktu ini kita tulis di sini ya. Begini. Waktunya dari 1 Zulhijjah sampai 13 Zulhijjah. Ini banyak-banyak berzikir kita nih, banyak-banyak takbir, tahlil, tahmid. Oke, sekarang yang muqayyad. Ada beberapa riwayat dari para sahabat Nabi SAW. Ulun sebutkan terlebih dahulu dari Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau itu diriwayatkan bertakbir yang setelah selesai sholat itu min fajri yaumi Arafah. Ini Umar bin Khattab, Umar radhiyallahu ta'ala anhu, itu beliau bertakbir dari subuh hari Arafah. Berarti tanggal berapa jamaah sekalian? 9 Dzulhijjah. Habis sholat subuh langsung beliau bertakbir. Sudah, sampainya kapan? Nah, diriwayatkan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ila zuhri akhir ayyamit tasyrik. Jadi sampai dengan ini Umar ya radhiyallahu taala anhu sampai dengan zuhur tanggal 13 Zulhijjah. Nah, ini Umar radhiyallahu taala anhu. Baik. Kalau Ali bin Abi Thalib dan juga Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu dan sebagian para sahabat yang lainnya, ini dari subuh hari Arafah berarti 9 Zulhijjah sampai dengan asar, habis asar tanggal 13 Zulhijjah. Berarti ada selisih berapa sholat? 1 sholat. Kalau menurut Umar, yang dilakukan oleh Umar radhiyallahu taala anhu sampai zuhur. Adapun sahabat Nabi SAW yang lain, diantaranya Ali bin Abi Thalib itu sampai asar. Kebanyakan kita biasanya ngambil yang sampai asar. Kebanyakan dari kita biasa ngambil yang sampai asar. Tidak menjadi masalah. Baik, sudah bisa dimengerti sampai sini jamaah sekalian. Yang sering ulun sampaikan adalah ini hanya berlaku menurut mayoritas para ulama, hanya berlaku takbir muqayyad ini yang kita lakukan setelah selesai sholat. Mohon maaf jamaah sekalian, ulun harus sampaikan bahwa ini menurut mayoritas para ulama hanya berlaku bagi hari raya Idul Adha. Adapun hari raya Idul Fitri, mayoritas jumhur ulama menyatakan tidak ada takbir muqayyad. Oke, sudah. Oh, habis kah? Oke, ulun percepat. Baik, kemudian yang berikutnya. Ada banyak sekali dalil-dalilnya, tapi kita yang ketiga ya.
Oke, adalah amal soleh secara umum. Soleh secara umum. Kenapa ini kita sendirikan? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan ma min ayyamin al-amalu salihu fiha. Jadi di situ disebut oleh Nabi SAW tidak ada hari-hari yang Allah Subhanahu wa taala menyukai, mencintai amalan seorang hamba melebihi ketika dia beramal. Nah, di sini amalnya umum. Jadi semua amal soleh, mau itu pian baca Al-Quran, mau itu pian bersedekah, mau itu pian birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua, mau itu pian berbuat kebaikan apapun, mau pian duduk di majelis ilmu, itu paling besar pahalanya diantaranya adalah di 10 awal Dzulhijjah ini. Jadi semangatlah untuk beramal soleh. Apa yang kita bisa lakukan, lakukan. Walaupun terlihat kecil di mata kita atau di mata manusia yang lain, tapi lakukan saja. Yang biasanya habis sholat fardu nggak sholat sunnah rawatib, mulai sholat rawatib. Yang biasanya nggak sholat malam, paling nggak mulai witirnya. Yang biasanya sulit buat puasa Senin Kemis, coba mulai Senin Kemis. Yang biasanya berantakan hubungannya sama orang tuanya, perbaiki di 10 awal Dzulhijjah ini. Maka lakukan semua kebaikan yang kira-kira bisa kita lakukan. Yang biasanya pelit sama istri, dermawan sama istri. Yang ketujuh biasanya menyarik-nyarik lawan bini. Nah, bemaafan biar 10 Dzulhijjah ini. Jadilah seorang laki-laki yang penyayang. Begitu pula ibu-ibu yang biasanya ketujuh membantah, merangut muha apabila dipadahi, bila dinasehati. Sekarang jadilah seorang wanita yang berhati lembut. Itu insya Allah akan menjadikan pian termasuk dari orang-orang yang akan menghuni surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Wah, bapak-bapak amin semua ini. Ini buat ibu-ibu, bapak-bapak yang amin semua. Iya betul, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwasanya, ini kata Nabi SAW, seorang wanita itu idza shalat khamsaha, kalau dia puasa, kalau dia sholat 5 waktu, wa shamat syahraha, dia puasa Ramadan, wa ata'at ba'laha, dia taat sama suaminya, maka dia dipanggil dari pintu surga yang mana saja. Lah, apa enggak enak perempuan? Subhanallah. Ya kan begitu. Nah, bagi yang susah, yang biasanya minta maaf sama suami cuman waktu lebaran aja, ini minta maaf. Berubahlah. Semua amal soleh lakukan. Coba pengen bayangkan ya, buat ibu-ibu puasa, Nabi SAW menyebutkan sholat, puasa, berbakti sama suami. Oke, di antara 3 ini mana yang paling susah buat ibu-ibu biasanya? Berbakti sama suami itu paling susah. Karena dia tidak memandang waktu dan kadang-kadang kehendak suami itu berbeda-beda. Itulah yang dimaksudkan dengan berbakti kepada suami, menyenangkan suami, melayani suami. Wah, itu amalan yang utama, termasuk di antara ini amal soleh. Sudah bisa dimengerti sampai sini? Semoga mudah-mudahan kita termasuk dari orang-orang yang mendapatkan keberkahan untuk bisa beramal soleh di amal soleh. Amal soleh apa saja pian kerjakan. Bahkan kalau perlu pian data yang paling susah pian kerjakan di waktu-waktu yang lain, coba kerjakan di sini. Sudah? Baik, kemudian yang berikutnya, ya ini seluruh amal soleh. Baik. Yang keempat adalah yang berkaitan dengan hari raya. Amal soleh yang berkaitan dengan hari raya Idul Adha. Oke, apa saja amal soleh yang berkaitan dengan hari raya Idul Adha? Di antaranya apa jemaah sekalian? Salat Id. Termasuk diantaranya sampai mendengarkan khutbahnya, ya. Kemudian yang berikutnya diantaranya adalah apa? Berkurban. Wah, ini utama nih, berkurban. Kita belum sempat bahas fikih kurban. Baik. Kemudian yang berikutnya juga apa? Salat Id, berkurban. Apa lagi jamaah sekalian? Yang terkait dengan hari raya. Apa lagi? Oke, ini ya, ulun kasih satu lagi deh, yang kelima. Ya, yang kelima atau ini ya.
Amir izin ya, satu lagi ya. Oke, yang kelima ini adalah berdoa. Kenapa ulun khususkan? Oke, kita langsung kepada berdoa khususnya pada hari Arafah. 6. Jadi Nabi SAW menyebutkan dalam sebuah hadis, khairud du'ai du'a'u yaumi Arafah. Sebaik-baiknya doa adalah doa pada hari Arafah. Oke, sekarang pertanyaannya, apakah itu khusus hanya untuk orang-orang yang haji saja, yang pas di padang Arafah, atau semuanya? Nah, secara zahirnya diantaranya Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu, beliau secara zahir perbuatan beliau itu beliau memahami bahwasanya tidak hanya khusus untuk orang-orang yang berhaji saja. Maka sebaik-baiknya doa, semustajab-mustajabnya doa, berpengaruhnya doa itu adalah termasuk diantaranya doa pada hari Arafah. Walaupun kita tidak termasuk dari orang-orang yang ada di padang Arafah, walaupun pian di Banjar, tetap berdoa saja. Ya, makanya kata Imam Ahmad, beliau juga termasuk di antara yang meyakini hal tersebut, bahwa ya keutamaan sebaik-baiknya doa itu tidak hanya pada saat apa? Seorang berhaji dan berada di padang Arafah, tapi semuanya. Ya, sudah bisa dimengerti. Oke, mungkin ulun cukupkan sampai di sini dulu. Semoga yang sedikit ini bisa menambah semangat kita untuk beramal. Ya, kita sama-sama mendoakan jamaah sekalian, semoga mudah-mudahan Allah berikan kepada kita kekuatan untuk beramal soleh, dan semoga mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosa kita semua, dan semoga mudah-mudahan Allah jadikan kita semua orang-orang yang wafat dalam keadaan husnul khatimah, dan dijadikan orang-orang yang berkumpul bersama orang-orang yang kita cintai dalam surganya Allah Azza wa Jalla. Ulun salah dan khilaf mohon dimaafkan. Ini yang bisa ulun sampaikan pada kesempatan kali ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.